Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 TKJ maupun kelas 12 TSM. Semoga kalian sehat-sehat semua walaupun dengan kondisi pandemi saat ini. Oke, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi untuk kelas 12 dengan kompetensi dasar menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Ini melanjutkan materi sebelumnya dan masih di KD yang sama. Ya, pada kali ini materi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Bisa kalian lihat di situ ada kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati dan memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara itu sendiri. Itu bisa dicontohkan dari gambar tersebut, yaitu anak jalanan. Kalian pasti juga pernah melihat di jalan anak-anak yang terlantar, masih kecil, yang harusnya dia menuntut ilmu, tapi dia malah mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ini harusnya itu wewenang pemerintah untuk mendidik. Lanjut, pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi saat ini yang terjadi di negara kita, yaitu angka putus sekolah yang cukup tinggi, yang tercantum amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Tapi saat ini, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini, dengan kita pembelajaran jarak jauh, itu juga sangat berpengaruh bagi pendidikan kita. Yang kedua, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD, DVD bajakan. Mungkin saat ini sudah tidak keluar lagi adanya VCD, tapi ini masih banyak ya pelanggaran hak cipta. Misalnya pembajakan lagu, padahal itu miliknya orang lain tapi diakui, plagiat. Yang ketiga, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Misalnya penyerangan tempat peribadatan ini juga sampai saat ini juga masih ada. Kemarin kejadian di Papua. Ya, itu pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Ya, lanjut. Nah, nanti ini tugas untuk kalian. Nah, itu tugas belajar. Kalian bisa di situ membaca tentang kesadaran bayar pajak warga masih rendah. Jadi saat ini pajak, baik itu pajak kendaraan bermotor maupun
pajak bumi dan bangunan itu juga masih rendah sekali. Nanti kalian bisa membaca di tugas belajar. Ya. Lanjut, untuk kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Slogan singkat mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajarkan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Salah satunya adalah membayar pajak. Ya, ini wajib membayar pajak, itu wajib karena untuk keberlangsungan pembangunan di negara kita maupun di daerah kita masing-masing. Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tapi masih banyak lagi bentuk lainnya seperti taat aturan, menjunjung tinggi pemerintahan, bela negara. Kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini. Ya. Serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. Pada kenyataannya saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Ini pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Ada 5, ya, membuang sampah sembarangan. Ini juga masih kita jumpai, kalian jumpai di sekitar kalian masing-masing, rumah kalian. Melanggar aturan berlalu lintas, apalagi sekarang dengan kondisi pandemi, pasti di setiap daerah mempunyai aturan sendiri, yaitu dengan cara memakai masker, ya, harus bepergian harus memakai masker, harus pakai helm, harus terus dilengkapi dengan surat-surat. Kalian nanti kalau sudah usia 17, sekarang kelas 12, harus sudah mempunyai SIM, ya, untuk tak aman dalam bepergian. Yang ketiga, merusak fasilitas negara, mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, itu enggak boleh. Misalnya mencoret-coret gapura, tembok dengan kata-kata anarkis, itu tidak boleh. Tidak membayar pajak pada negara ini, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang sudah tadi, ya. Terima kasih. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Kita berjumpa lagi di materi selanjutnya. Nanti bisa ditanyakan di kelas interaktif apabila kurang jelas atau kurang paham. Terima kasih. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.